16. Di kediaman orang tua Ana, tampak ayahnya sedang duduk termenung di ruang keluarga. Hari ini ayah Ana tak masuk kerja karena merasa kurang enak badan. Di dalam kamar tampak Erik yang sedang bersiap-siap untuk kerja. Sejak menikah mereka memang tinggal bersama di rumah ayah kandungnya Ana itu. Mas, ingat ya, aku mau kamu pinjam uang di koperasi. Aku mau beli gelang. Masa tetangga sebelah itu selalu meledekku. Katanya ini karma bagiku karena merebut kamu dari Kak Ana sehingga hidupku susah terus. Aku mau buktikan jika aku dan kamu bahagia, ucap Ayu. Erik menarik napas berat. Sejak menikah dengan Ayu, ada saja permintaan istrinya itu. Sehingga uang gajinya dari bulan ke bulan selalu saja kekurangan. Apalagi anak mereka yang sejak lahir sudah menderita penyakit jantung bawaan sehingga harus berobat setiap saat. Beruntung tidak dalam tingkat yang parah. Hanya gejala ringan, tapi tetap saja anak mereka sering sakit dan kelelahan karena penyakit yang diderita. Hutang yang kemarin saja belum lunas, bagaimana mungkin aku meminjamnya lagi? Tanya Erik. Aku tak mau tahu, kamu harus cari uang untuk belikan aku gelang. Mereka selalu menghinaku, apalagi ditambah jika anak kita yang sering sakit. Katanya itu karma bagiku, ujar Ayu. Erik kembali tampak menarik napas dalam dan membuangnya. Itu dia lakukan berulang kali. Dia lalu mendekati sang putri. Anaknya itu tidak selincah bocah yang lain. Usianya sudah 6 bulan. Kelainan jantung bawaan pada bayi atau anak yang lebih kecil biasanya gejala berupa kesulitan makan atau menyusui karena sesak sehingga akan menyebabkan gagal tumbuh. Cika sayang, kamu sedang apa? Erik bertanya dengan putri kecilnya yang sedang berbaring sambil menggigit mainannya. Dokter mengatakan kemungkinan sembuh pada putrinya itu ada, asal pengobatannya rutin karena anaknya tidak mengalami jantung yang berbahaya. Pada beberapa kasus, penyakit jantung bawaan dapat sembuh secara alami seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, ada juga kasus di mana intervensi medis atau pembedahan diperlukan untuk memperbaiki kelainan jantung. Cika, papa pergi kerja dulu. Jangan rewel ya, anak papa pasti kuat, sebentar lagi pasti sembuh, ucap Erik. Erik terkadang kasihan melihat putrinya. Dalam usia masih bayi, baru 6 bulan, Ayu sering memarahinya jika anak itu rewel dan sakit. Nanti aku usahakan cari uang pinjaman, tapi aku nggak janji. Seharusnya kamu buktikan pada mereka jika kamu dan aku itu tidak terkena karma dengan rutin membawa Cika ke rumah sakit, agar dia bisa sembuh total. Kasihan dia sebenarnya, dalam usia masih bayi dia harus berperang dengan penyakit dan mama yang tantrum seperti kamu. Ucap Erik. Mendengar ucapan Erik, istrinya tak bisa terima. Selalu saja suaminya itu menasehati agar dia sabar menghadapi anaknya. Jangan asal bicara saja, kamu bisa sabar dan gak tantrum menghadapi anakmu karena hanya beberapa berhadapan dengannya dan dia harus tidur karena telah malam. Sedangkan aku dari dia bangun hingga tidur lagi harus menemani dan menjaganya. Coba kau jaga dia sepenuhnya selama 1 minggu saja. Apa kau masih tetap sabar, Mas? Seru Ayu dengan suara tinggi. Suara Ayu yang besar membuat Cika terkejut, sehingga bocah itu menangis. Apalagi dia mengidap jantung bawaan. Putri mereka menangis terisak. Erik lalu mendekati dan menggendongnya. Tubuh kurus dan mungil anaknya, dipeluknya erat. Apa kamu tak bisa merendahkan nada bicaramu, Ayu? Kamu kan tahu anak kita Cika memiliki kelainan jantung. Apa kamu mau dia jadi kena serangan jantung? Tanya Erik dengan suara tertahan, takut putrinya makin terkejut. Jangan sok-sokan, Mas. Kamu mana tahu apa yang dia mau dan bagaimana cara menenangkan anak yang sedang tantrum. Seru Ayu masih dengan emosi. Erik tak menjawab lagi ucapan Ayu, karena istrinya itu akan panjang kali lebar celotehannya jika diladeni. Apalagi jika disalahkan. Dengan menggendong putrinya, dia berjalan keluar kamar. Melihat ayah mertua duduk di sofa, Erik ikutan duduk di dekat ayah kandungnya anak itu. Rafdi yang melihat anaknya Ayu itu menangis lalu mendekati Erik. Dia kasihan melihat putri mereka yang menangis terus. Ada apa dengan Cika? Kenapa pagi ini dia cengeng? Tanya ayah. Kaget mendengar suara Ayu yang seperti orang kesurupan, jawab Erik. Tampaknya masih ada rasa kesal. Ayah menarik napas dalam, meraih Cika dari gendongan Erik dan mencoba menenangkan bayi itu. Akhirnya setelah cukup lama, bayi itu tenang dan terlelap. Mungkin capek karena menangis. Ayah kenapa tak kerja? Tanya Erik. Seminggu ini tubuh ayah terasa lemah dan tak ada tenaga. Ayah rindu dengan Ana. Tanya Erik dengan suara pelan, takut Ayu atau ibunya mendengar.
Ayah tertawa getir mendengar pertanyaan Erik. Matanya memandang ke sembarang arah. Dia lalu kembali fokus ke bayi dalam gendongannya. Teringat Ana dulu yang juga sering sakit. Rindu itu bukan milik ayah. Tak pantas rasanya mengatakan rindu setelah menorehkan luka yang begitu dalam. Ayah tak pantas dikatakan seorang ayah, ucap ayah dengan suara getir. Sejak kepergian Ana, baru ayah menyadari kesalahannya selama ini, yang telah mengabaikan anaknya. Walau selama 15 tahun dia tak pernah memeluk putrinya, tapi dalam diam dia selalu memperhatikannya. Masih dapat melihat wajahnya. Berbeda saat ini, dia sama sekali tak tahu kabar Ana. Kenapa ayah tak mencari tahu ke kantor tempatnya bekerja dulu? Biar aku temani. Jika ayah kandung yang bertanya, mungkin mereka masih mau mengatakan. Aku pernah mencoba mencari tahu, tapi tak ada yang mau membocorkan, ucap Erik. Kau yang membuat dia sangat terluka, kenapa sekarang mencari tahu keberadaannya? Jika aku tak pernah marah padamu, bukan berarti aku menerima kau melukai hatinya. Aku membiarkan kau menikah dengan Ayu karena berharap dia dapat yang lebih baik darimu. Mungkin bagi Ana caraku salah dengan tidak mencegah pernikahanmu, menganggap aku membela Ayu. Padahal aku tak ingin dia masih mengharapkan kamu. Kau tak pantas untuk Ana, ucap ayah Refdi dengan suara tegas. Erik terdiam mendengar ucapan mertuanya itu. Jadi selama ini ayah Ana itu menyimpan dendam dan amarah dengannya. Cuma ditutupi karena tak mau Erik berpisah dari Ayu. Ayah takut, jika Erik dan Ayu berpisah, anaknya mau kembali. Sedangkan baginya Erik bukan pria yang pantas untuk sang putri. Aku sadar ayah, aku bukan pria yang baik. Aku tak pantas untuk Ana. Tapi perlu ayah tahu, jika cintaku pada Ana itu tulus. Sampai detik ini rasa itu tak berubah. Aku menyesal karena tergoda untuk mendua hanya karena saat itu merasa bosan dengan hubungan kami yang telah berjalan lama, ucap Erik. Tanpa mereka sadari, Ayu berdiri di belakang Erik. Dia sengaja batuk kecil agar kedua pria itu menyadari kehadirannya. Dia tak suka mereka membicarakan Ana dan memuji wanita itu. Ayu, ucap Erik, saat mengetahui siapa yang batuk. Bersambung, 17. Ayu berjalan mendekati ayah tirinya itu dan mengambil alih Cika. Wajahnya cemberut memandangi sang suami. Erik juga ikutan berdiri mengikuti istrinya. Aku pamit kerja, ucap Erik. Dia mengambil tas kerjanya. Pria itu tak sarapan karena istri atau ibu mertuanya jarang memasak atau menyiapkan sarapan. Dia hanya minum teh di kantor sebagai pengganjal perut menjelang makan siang. Jadi selama ini kau terpaksa menikahiku. Kau masih selalu ingat Kak Ana, begitu mas? Tanya Ayu. Dia meletakkan sang putri ke tempat tidur dan berdiri menghadap sang suami. Erik menarik napas dalam, tak tahu harus menjawab apa. Setiap hari ada saja bahan pertengkaran. Jika tak mengingat putrinya yang sakit-sakitan, Erik sudah minta pisah. Erik takut, jika dia minta pisah, anak mereka akan jadi korban. Sedangkan masih bersama saja, sang putri sering diabaikan. Aku tak mau bertengkar, aku mau kerja, nanti bisa telat, jawab Erik. Seharusnya dia telah sampai di kantor. Ini saja sudah telat, tapi tadi dia sempat minta izin dengan alasan anaknya sakit dan rewel. Jadi harus ngomong anak terlebih dahulu. Erik berjalan melangkah menuju pintu dan keluar dari kamar dengan segera sebelum emosinya tersulut. Namun, sepertinya pagi ini harus dilewati dengan berat. Selain harus tidurkan anak, dia harus menenangkan sang istri agar tak meledak emosinya. Katakan dengan jujur, kamu masih ingin kembali dengan Kak Ana kan? Tanya Ayu. Langkah kaki Erik terhenti mendengar pertanyaan dari istrinya. Dia membalikan tubuhnya menghadap Ayu. Dia melihat ayah masih duduk di sofa, tapi dengan pandangan yang kosong. Entah apa yang ada dalam pikiran pria paruh baya itu. Erik tak jadi menjawab ucapan Ayu, dia kembali melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. Namun, belum sampai di ambang pintu, tangannya ditahan. Jangan pergi sebelum jawab pertanyaanku, seru Ayu dengan suara lantang. Ayu, ini masih pagi. Jangan cari keributan, aku harus kerja, jawab Erik. Dia masih berusaha menjawab dengan baik. Malu setiap hari menjadi bahan gibah tetangga, karena pertengkaran yang terjadi hampir setiap harinya. Siapa yang mencari masalah? Kamu yang memulainya. Istri mana yang tak sakit hati jika suaminya masih terus mengingat mantan dan mengatakan jika pernikahan mereka hanya karena terpaksa? Seru Ayu dengan suara makin tinggi. Ayu, apa kamu tak bisa bicara dengan suara pelan? Apa harus dengan berteriak?
Tanya Erik mulai terbawa emosi. Apa dengan aku bicara pelan kamu akan menjawab dengan jujur? Aku sudah mendengar obrolanmu dengan ayah. Kamu tak bisa mengelak lagi, jawab Ayu. Erik tertawa sinis mendengar ucapan sang istri. Tampak pria itu menarik napas untuk meredakan emosinya. Dia masih menghargai Pak Refdi sebagai ayah kandungnya Ana. Jika kau emang sudah mendengarnya, kenapa harus bertanya? Berarti kau tahu jawabnya, seru Erik dengan suara mulai meninggi karena sudah terbawa emosi. Ayah yang awalnya melamun, memandangi kedua anak itu. Dia tersenyum getir melihat rumah tangga mereka. Seperti bercermin dengan yang dialami saat pertama menikahi ibunya Ayu. Namun, setelah beberapa tahun pernikahan, dia memilih diam tak menggubris apapun ucapan sang istri. Lebih memilih pergi jika ada pertengkaran atau kesalahpahaman. Jadi kau mengakui semuanya, Mas? Tanya Ayu lagi. Ya, aku sudah pernah mengatakan padamu, jika tak mudah melupakan anak. Kami pacaran bukan hitungan hari atau bulan tapi tahun. Tapi kamu sudah menikahiku, tak seharusnya kamu masih memikirkan mantan pacarmu itu. Teriak Ayu. Ayah langsung masuk ke kamar, bosan melihat dan mendengar pertengkaran keduanya. Saat masuk ke kamar, dia melihat istrinya Rida. Suruh anakmu mengecilkan suaranya. Malu sama tetangga, bertengkar saja setiap hari, ucap ayah. Ibu langsung keluar kamar mendengar ucapan suaminya. Dia melihat kedua suami istri itu sedang bertengkar. Wanita parubaya itu menghampirinya. Apa yang kalian pertengkarkan lagi? Setiap hari saja ribut, ucap Ibu Rida. Mas Erik mengatakan pada ayah jika sampai detik ini dia masih mencintai Kak Ana. Dia menyesal menikah denganku, Bu, jawab Ayu. Erik menggelengkan kepalanya. Jika ibu mertuanya sudah ikut campur bukannya akan mereda tapi pasti akan bertambah semakin menjadi pertengkaran ini. Apa benar itu, Erik? Kamu masih mencintai Ana. Sadar diri kamu, Ana itu sudah membuang kamu. Tak akan mau lagi menerima kamu. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Syukur Ayu masih bertahan denganmu. Tak ada wanita lain yang mau denganmu. Ucap Ibu Rida. Erik menarik napas berat. Ucapan mertuanya selalu saja merendahkan dirinya. Rasanya ingin bercerai saja dengan wanita itu. Tapi, dia ingat anaknya dan kedua orang tuanya. Erik malu jika harus bercerai. Apa kata orang tuanya? Mereka dari awal sudah tak menyukai Ayu. Tanpa peduli dengan mertuanya, pria itu terus melangkah dan mengambil sepeda motornya. Langsung melajukannya. Tak dia hiraukan caci maki yang keluar dari mulut mertua dan juga istrinya. Mungkin dia memang salah karena masih menyimpan perasaan suka pada mantan kekasihnya. Itulah alasan kenapa dia tak melawan apa ucapan istrinya. Di tempat lain, Ana yang baru datang ke kantor berjalan menuju pantry kantor. Tadi dia bangun kesiangan sehingga belum sarapan. Hari ini Meida tak masuk karena ada kepentingan dan telah meminta izin. Dia membuat teh dan roti bakar yang tersedia di pantry kantor. Setelah itu, Ana langsung membawanya menuju meja kerja. Tapi baru sampai di tengah perjalanan, karena terburu, dia tak melihat pimpinannya sehingga menabraknya. Teh hangat itu membasahi celana kerja Pak Raka. Beruntung hanya hangat kuku. Ana yang terkejut, tangannya spontan mau mengelap celana yang basah. Tangannya tak sadar menyentuh barang berharga milik atasannya. Maaf, Pak, saya tak sengaja, ucap Ana dengan gugup. Kevin yang berada di samping Raka terkejut melihat tangan wanita itu yang lincah ingin mengelap. Hati-hati tanganmu. Apa kau sadar telah menyentuh sesuatu? Tanya Raka dengan suara ketusnya. Menyentuh apa, Pak? Tanya Ana dengan polosnya. Kau telah membangunkan sesuatu yang tidur. Seru Raka lagi. Sesuatu yang tidur. Siapa yang tidur, Pak? Tanya Ana masih tak mengerti dengan ucapan atasannya. Mendengar pertanyaan polos dari bawahannya, Raka sampai menepuk jidatnya. Hal itu membuat Kevin tersenyum dan Ana makin bingung. Bersambung. 18. Ana memandangi wajah atasannya dengan penuh tanda tanya. Heran melihat pria itu menepuk jidatnya. Pak, apa saya salah? Tanya Ana dengan wajah heran. Cepat sarapan setelah itu ke ruangan saya. Hari ini kamu temani saya ke lokasi baru yang akan dibangun hotel. Ucap Raka. Kevin masih tampak mengulum senyum, sehingga Ana bertanya dengan kerlingan mata. Pria itu menjawab dengan mengangkat bahunya, memberi arti tak tahu. Tapi senyum masih terus terpancar dari bibirnya. Pak, sekali lagi maaf. Atau Bapak bisa buka celana, biar saya cuci dan keringkan, ucap Ana. Apa? Kevin dan Raka bertanya serempak.
Terkejut dengan ucapan gadis itu. Kamu minta aku tanggalkan celanaku, dan itu berarti kamu menyuruh aku telanjang? Tanya Raka dengan nada tinggi. Beruntung mereka berada di lorong sehingga tak begitu menjadi pusat perhatian. Jalan ini menuju ke ruang kerja Ana. Bukan, Pak, bukan begitu maksud saya. Kalau Bapak punya celana ganti, atau ada lapisan celana pendek, biar saya cuci dan keringkan segera celana yang basah ini. Kenapa Bapak jadi salah menangkap maksud saya, sih? Tanya Ana sambil ngedumel. Ucapan kamu yang salah, kenapa jadi saya yang disalahkan? Seru Raka. Iya, Pak, iya, saya yang salah, ucap Ana. Jadi kamu tak terima saya salahkan? Raka balik bertanya. Bukan, Pak, bukan, saya salah, maafkan saya, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Jika butuh bantuan saya untuk membukakan celana Bapak, silakan panggil saya, ucap Ana. Apa kamu mau membukakan celana saya? Tanya Raka dengan mata melotot. Bukan, Pak, saya salah ucap, maksudnya membersihkan. Aduh bukan, mengeringkan celana Bapak, panggil saya, ucap Ana. Setelah mengucapkan itu, Ana memukul bibirnya pelan sambil berkata dengan pelan, aduh bibir, kenapa kamu salah ucap terus sih? Walau suara Ana lawan pelan tapi masih bisa didengar Raka dan Kevin. Mereka tampak tersenyum melihat tingkah konyol Ana. Pak, saya pamit. Takut salah ucap lagi, ujar Ana. Dia segera berlalu dari hadapan kedua orang itu. Setelah Ana pergi, tawa Raka tak bisa dia tahan. Pria itu akhirnya terbahak begitu masuk ruangan. Kevin melihat itu dengan tersenyum. Jarang sekali dia melihat pria itu bisa tertawa lepas begitu. Hingga Raka duduk di kursi kebanggaannya masih saja pria itu tersenyum. Kevin jadi berpikir jika tadi atasannya memang sengaja mengerjai Ana. Hingga jam 10 Kevin diminta temui Ana dan mengajaknya ikut serta ke lokasi proyek terbaru mereka. Tujuannya untuk menentukan target market dan lainnya. Sebagai ketua divisi pemasaran, Ana memang harus tahu semua itu. Ana, Pak Raka minta kamu ikut kami ke proyek terbaru itu, ucap Kevin, saat telah berada di depan meja kerja gadis itu. Sekarang, tanya Ana, dia sedang mengerjakan tugasnya. Besok, jawab Kevin pelan. Oh besok, ya udah. Besok kamu ingatkan aku lagi. Sekarang aku mau lanjutkan pekerjaan dulu, jawab Ana. Setelah mengucapkan itu, Ana kembali mengambil berkas di sampingnya dan mulai mengetik kembali. Ana, kita perginya sekarang, bukan besok, seru Kevin. Lah, tadi katanya besok. Kalau gitu, aku bereskan meja sebentar, balas Ana. Dengan cekatan Ana membersihkan meja dan menyimpan file yang dianggap penting. Sekitar 10 menit, semua telah beres. Gadis itu lalu berdiri dan mengajak Kevin segera pergi. Takut Raka menunggu terlalu lama dan nanti mereka berdua bisa kena semprot. Sepanjang perjalanan Kevin selalu saja menggoda Ana. Raka yang duduk di belakang melirik diam-diam keduanya. Kita mampir makan siang dulu sebelum ke proyek, ucap Raka. Baik, Pak, jawab Kevin. Kamu sukanya seafood atau daging? Tanya Kevin. Aku biasa hidup susah, jadi apa saja aku makan, Kev, jawab Ana. Bagus, Ana. Jadi dibawa makan ke restoran mana saja kamu bisa. Tak susah kekasih kamu nanti mencari tempat makan, ujar Kevin. Ana hanya menjawab dengan tersenyum ucapan Kevin. Sementara itu di bangku belakang, Raka ngedumel sendiri mendengar obrolan kedua orang itu. Aku yang ngajak makan, aku yang bayar, aku atasannya, tapi tak ditanya seleraku, gerutu Raka dalam hatinya. Kevin melajukan mobilnya menuju salah satu restoran yang sering dikunjungi atasannya. Hari ini dia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa duduk berdampingan di mobil. Memasuki halaman parkir restoran, Kevin memilih parkir di sudut kanan dekat pohon. Setelah mematikan mesin mobil, pria itu cepat turun dan membukakan pintu mobil untuk Ana. Raka yang melihat itu menjadi geram. Dia lalu keluar dan berkacak pinggang memandangi bawahannya itu. Atasanmu aku atau dia? Seru Raka menunjuk ke arah Ana. Membuat gadis itu menjadi serba salah. Maaf, Pak, biasanya juga Bapak membuka pintu sendiri. Tak mau saya bukakan, jawab Kevin. Saat pertama bekerja dengan Raka, Kevin memang selalu membukakan pintu mobil ketika atasannya itu akan keluar. Tapi pria itu menolak, dan mengatakan semua itu tak penting. Dia bisa buka pintu sendiri. Sudahlah, masuk saja, ucap Raka. Ana yang merasa tak enak hati, berjalan di belakang kedua orang itu. Dia duduk setelah keduanya duduk.
Seminggu lagi kamu atur acara untuk ulang tahun Mama. Seperti biasa beritahu semua karyawan untuk datang. Ini permintaan Mama, ucap Raka saat mereka menunggu makanan. Ana yang baru mau memasuki 1 tahun bekerja. Belum pernah sekalipun menghadiri ulang tahun keluarga atasannya. Baik, Pak. Apa WO dan lainnya tetap memakai jasa perusahaan yang sama? Tanya Kevin. Ya, Mama tak mau ganti yang lain, jawab Raka. Obrolan mereka terhenti saat pesanan makanan datang. Tanpa Ana duga, Kevin melayani seperti dia kekasihnya. Mengambilkan nasi dan lauknya, bahkan mengupas kulit udang. Semua mendapat perhatian Raka. Kalian berdua ini sebenarnya pacaran? Tanya Raka. Dari tadi dia sudah penasaran ada hubungan apa antara Ana dan Raka. Mereka tampak sangat akrab. Kevin dan Ana menghentikan kegiatannya dan langsung saling pandang mendengar pertanyaan atasan mereka. Bersambung.